mendengar aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC sampai tingkat DPW, dan hasil verifikasi dari Despilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, DPW PKB DKI Jakarta telah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2024 ini. Lantas, bagaimana respon Kaisang Pangarep ketika ditanya apakah siap dan bersedia jika dipasangkan dengan Anies Baswedan? Oke, kita lanjutkan menonton. Mas, kemarin DPW PKB mengakui bahwa sudah komunikasi dengan PSI bahwa pasangan Anies dan Mas Kaisang ini bisa diduetkan di pilkada ini, betul bagaimana Mas? Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi ya, di teman-teman DPW ya. Ya, tapi kalau saya ditanya siap atau enggak, ya harus siap. Siap juga. Saya balik lagi, ini namanya politik, kita ya nggak masalah kok berpasangan dengan siapa. Mas, tapi kan Projo ini sudah tegas bahwa akan mendukung Pak Ridwan Kamil dimanapun gitu, dan tidak akan mendukung Mas Anies gitu istilahnya. Nah, ini Mas Kaisang jika berpasangan dengan Mas Anies nggak takut kehilangan gitu dari suara-suara yang selama ini kan Projo ini juga ya itu balik lagi, itu kan dari teman-teman Projo yang nggak masalah, mereka kan punya pandangan politik yang berbeda, kan nggak masalah. Oke guys, pada prinsipnya Kaisang Pangarep menyatakan dia siap dan bersedia mau dipasangkan dengan Anies Baswedan ataupun juga mau dipasangkan dengan Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 ini. Lantas, bagaimana pendapat Anies Baswedan ketika ditanya apakah bersedia dan mau dipasangkan dengan Kaisang Pangarep? Oke, kita kembali lanjutkan menonton. Ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan menurut saya tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, Kampung Bayam. Karena fase pembahasan nama itu nanti. Hari ini prematur, jadi nama A, B, C, D, E yang disodorkan nggak usah jadi keramaian. Itu belum ada pembahasan apapun juga. Wong agenda besarnya harus dirumuskan. Menurut saya ya lebih penting bahas Kampung Bayam daripada bahas nama calon wakil gubernur. Ya, kemarin cukup. Pak, sedikit Pak. Kemarin kan waktu dari Pilpres kan Pak Anies kan bersuara terkait dengan peraturan yang diubah ya, untuk cukup. Mas Gibran. Nah, kalau sekarang kan ada Mas Kaisang yang diubah aturannya, tapi sekarang Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Anies nih, apakah juga akan bersuara juga nih Pak? Begini, peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu KPU menyikapi. Tapi menurut saya yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Nanti main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah, repot ya. Berarti Mas Kaisang nggak masuk kriteria ya Pak Anies ya? Mas Kaisang nggak masuk kriteria Pak Anies. Pak, berarti Mas Kaisang nggak masuk kriteria Pak. Baik teman-teman, kayaknya Anies Baswedan males meladenin pertanyaan apakah dia siap dipasangkan atau bersedia dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Dan kalau saya melihat, pendapat saya Anies Baswedan kayaknya ogah dipasangkan dengan Kaisang Pangarep.
Bagaimana cerita berikutnya? Apakah Anies Baswedan akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep, ataukah Kaisang Pangarep akan berpasangan dengan Ridwan Kamil? Next, kita lihat cerita selanjutnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi.